Nah, sudah ya, sudah mulai terekam. Ya, kita akan belajar tentang literasi dengan salah satu narasumber kita. Sebelum Ibu panggilkan narasumber kita, Ibu akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Disimak baik-baik ya. Ya, terlihat di layar ada? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ya. Bisa dilihat, Ibu juga sekalian membacakan profil narasumber, nama Rani Pardini, SPD, tempat tanggal lahir Bandung 5 November 1973. Alamat Jalan Brigjen 79, salah ya? 1979. Alamat Jalan Brigjen Katamio, Gang Rukun nomor 31 Kota Bandung, KP Cisaladah, RT 2 RW 5, nomor 21, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Yang mau main, boleh ya. Yang mau belajar bersama beliau langsung saja berangkat ke rumahnya. Nomor telepon 081 321 994 372 dan 081 2188 942. Nah, karena tidak semua siswa di sini pernah bertemu, jadi Ibu sebutkan nih bahwa Bu Rani ini adalah guru matematika di SMA Bina Muda. Ya. Jadi bukan narasumber dari luar, tapi memang keluarga besar SMA Bina Muda Cicalengka. Nah, pengalaman mengajar dan karir. 1. Pengajar SMA KP Cicalengka tahun 2004 sampai 2011. Staf Wakasek kurikulum dari tahun 2008 sampai 2011 di SMA KP Cicalengka. Pengajar SMK Ma'arif Cicalengka tahun 2005 sampai 2008. Pengajar SMA N1 Nagreg tahun 2007 sampai 2008, pengajar SMP FK Bina Muda Cicalengka tahun 2008, pengajar SMP KP Cicalengka 2010 sampai 2016, dan yang terakhir pengajar SMA Bina Muda Cicalengka 2008 sampai sekarang. Wah, pengalaman mengajarnya sangat banyak ya. Dan bisa kalian hitung sekarang tahun 2021. Beliau sudah mengajar dari 2008, berarti udah berapa tahun mengajar di SMA? Ayo yang bisa ngitung, 2021 kurang 2008. 13 tahun, Bu. Nah, ya sudah kurang lebih 13 tahun mengabdi di SMA Bina Muda Cicalengka. Prestasi penulis di media massa, Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, kolom forum guru sudah lebih dari 12 artikel dimuat, pembicara, narasumber, instruktur di forum-forum seminar dan pelatihan, pembicara dalam program sosialisasi Gerakan Jabar Masagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, salah satu penulis dalam buku 1000 Guru Motivator Literasi se-Indonesia 2021, terpilih menjadi Guru Motivator Literasi se-Indonesia 2021, instruktur nasional Forum Indonesia Menulis. Aktivitas, Koordinator Peningkatan Prestasi Siswa di SMA Bina Muda Cicalengka, anggota IGI, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Barat, pengurus di GLN Gerakan Literasi Nasional Garilis Jawa Barat, penggagas ekoliterasi, pendiri atau ketua komunitas milenial peduli lingkungan MyBebeb Millennial Community. Owner Rumah Pintar Rani Pardini, bimbel konsultasi pendidikan, pelatihan, dan kursus. Owner Darani Jaya Production, online shop. Riwayat pendidikan, TK Bina Muda Cicalengka tahun 1986, SD Negeri 5 Cicalengka tahun 1992, SMPN 1 Cicalengka tahun 1995, SMAN 1 Cicalengka 1998, dan S1 Unpas Program Studi Pendidikan Matematika 2005. Riwayat organisasi, Ketua Sekbid 4 OSIS SMAN 1 Cicalengka periode 1996 sampai 1997, Sekretaris Umum Ikmal Ikatan Keluarga Masjid Al Jihad SMAN 1 Cicalengka periode
96 sampai 97 penanggung jawab majalah dinding 4 kata SMAN 1 Cicalengka periode 96 sampai 97, anggota ekskul bola voli SMAN 1 Cicalengka 96-97, ketua Korda PII Wati pelajar Islam Indonesia Kabupaten Bandung tahun 96 sampai 97 dan 97 sampai 98 2 periode. Pengurus wilayah PII Jawa Barat bidang kaderisasi tahun 98 sampai 2001, pengurus Himatika Himpunan Mahasiswa Matematika Unpas tahun 99 sampai 2002, pengurus DKM Unpas 2000 sampai 2002. Wah, Masya Allah, riwayat organisasinya sangat aktif ya, beliau ini aktif di keorganisasian. Sangat aktif di organisasian. Nah, baru-baru ini juga beliau sudah terpilih menjadi guru motivator literasi se-Indonesia, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Makanya hari ini ada beberapa ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita selaku siswa-siswi SMA Bina Muda, agar literasi kita semakin meningkat dan sekolah kita juga semakin maju. Seperti itu. Kita mulai saja pemateriannya. Kalian sudah siap? Siap yang ada di sini? Ya, iya. Sebelumnya untuk daftar, karena forum kegiatan hari ini ada daftar hadirnya, masuk daftar hadir. Jadi kalian jangan dulu kemana-mana. Maksudnya jangan sampai live meeting ini, karena nanti absennya akan Ibu berikan di akhir. Jadi kalau yang tidak mengikuti sampai akhir, nanti tidak akan masuk absen. Jadi nanti Ibu share linknya itu di akhir. Nah, baik, kalau sudah paham, kita mulai saja kepada pemateri, kepada Ibu Rani Pardini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Riksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terus semangat ya. Amin Bu. Jangan pada tegang, jangan pada tegang, biasa aja ya. Ibu kan pengajar juga di SMA Bina Muda ya. Hari ini kebetulan Ibu akan memberikan materi wisata literasi sekolah. Salah satunya adalah wisata literasi siswa. Ini merupakan bentuk implementasi dari Ibu kemarin terpilih menjadi guru motivator literasi se-Indonesia. Karena ini adalah kewajiban Ibu juga ya menyampaikan ke kalian, kita bersama-sama semoga siswa SMA Bina Muda juga nanti tulisannya terpilih ke tingkat nasional. Jadi nanti hari ini kita akan membuat suatu tulisan yang akan dilombakan di tingkat nasional. Ya. Jadi kalian yang suka menulis ini merupakan kesempatan yang luar biasa menurut Ibu ya, karena tidak semua sekolah akan memperoleh kesempatan ini. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu guru motivator literasi, maka ini adalah yang harus Ibu implementasikan, terapkan ke sekolah yang Ibu tempat mengajar. Ya, itu diawali dengan literasi ini. Sebetulnya literasi ini tidak hanya dalam kegiatan membaca saja, ya. Jadi kalau filosofi literasi ini itu terdiri dari membaca dan menulis, ya. Jadi selain membaca yang tadi sudah disampaikan oleh Virgian, salah satunya adalah membaca. Tapi ada hal lain juga yaitu menulis. Jadi kalau kalian yang suka tulis-tulis, misalkan kalau dulu zaman Ibu dulu suka ada buku harian ya, buku curhat. Kalau sekarang mungkin curhatnya banyak di SW ya, di status WA gitu ya, atau mungkin di medsos yang lain di IG. Nah, kalau zaman dulu, nah itu kalaupun kalian suka curhatnya di IG, di medsos yang lain, itu salah satunya bisa kita bukukan. Ya, asal jangan yang curhat misalkan memarahi salah satu guru, nggak suka misalkan sama salah satu guru ya. Tapi sebelumnya mungkin Bu Ica dipoto dulu mungkin ya.
sebelum ini biar masih banyak nih yang gabung. Nanti Bu, nanti sesi fotonya terakhir aja Bu. Oh iya terakhir Ya, atau iya boleh Ada boleh. sesi foto. Ya boleh. Ya, jadi gitu. Hari ini Ibu akan membantu kalian sebagai pemateri yang akan menyampaikan wisata literasi siswa. Tolong disimak ya. Ini adalah panduan yang akan kalian buat nanti. Nanti jadi ada tugas yang akan disampaikan dan kita langsung praktek hari ini. Ya. Jadi silakan disiapkan dulu buku catatannya, pulpennya, biar kita nanti langsung praktek ya. Apalagi ini Ibu yakin semuanya juga pasti bisa menulis, tidak ada yang tidak bisa. Kan biasa suka chat ya di WA, itu juga menulis ya. Ya. Oke, Ibu coba tampilkan share screen ya Bu Ica. Bentar. Udah tampil belum? Maaf ya Ibu pakai 2 layar ini. Udah Ibu. Nah, ini adalah wisata literasi siswa. Jadi rangkaiannya itu adalah wisata literasi siswa, wisata literasi guru, dan wisata literasi kepala sekolah. Jadi semua unsur yang ada di sekolah itu harus bisa minimal selain membaca dia harus bisa menulis, ya. Karena kan di ANBK juga itu ada literasi, ya, literasi dan numerasi. Mungkin yang kelas 11 kemarin sudah ya ikut ANBK ya. Nah ini wisata literasi siswa. Ini rangkaian acaranya ya. Jadi siswa-siswa mendapatkan motivasi hari ini ya untuk menulis dan produktif berkarya. Siswa-siswa praktek dan menyelesaikan tulisan satu siswa satu tulisan. Kompetisinya adalah menulis puisi, yang kedua menulis pantun. Jadi hari ini kalian itu akan menulis satu karya puisi atau satu karya pantun. Jadi bebas memilih. Ya. Ada yang mau tanyakan tidak? Sebelum lanjut. Temanya apa, Bu? Temanya nanti ya disampaikan. Nah ini susunan kegiatannya harusnya kita 2 jam 30 menit, tapi berhubung Ibu juga mengingat kuota yang kalian gunakan gitu ya. Jadi nanti sesudah materi mungkin nanti ada panduan lagi dari Bu Ica ya. Langkah selanjutnya sesudah materi yang Ibu sampaikan. Ini sudah ya pembukaan, Ibu lanjutkan ke yang ketiga. Nah ini tahap menulis puisi. Tahap membuat puisi yang paling pertama adalah membaca. Ya. Nanti ada contohnya yang akan Ibu sampaikan ya. Menentukan tema. Nah, temanya ini memulailah memilih tema yang sederhana. Dan keluarga, sahabat, atau guru. Ini temanya ya. Coba dicatat aja. Takut-takut nanti lupa ya. Jadi temanya seperti keseharian, keluarga, sahabat, atau guru. Yang selanjutnya adalah merangkai kata. Ya. Merangkai kata itu buatlah puisi yang terdiri dari, nah ini aturannya ya. Boleh dicatat, boleh di screenshot ya. Buatlah puisi yang terdiri dari 8 sampai 12 baris. Rangkai kata-kata dengan tetap memperhatikan kata kunci sesuai tema. Jika temanya persahabatan, maka kuncinya bisa sahabat atau teman. Apabila temanya keluarga, maka kata kuncinya adalah keluarga, ayah, atau ibu. Yang keempat, membuat judul. Untuk membuat judul, pilihlah kata yang paling mewakili isi puisi. Bisa juga memilih kata yang paling sering muncul, atau bisa memilih kata awal dan kata terakhir untuk melengkapi judul. Ya. Yang selanjutnya yang kelima itu membaca ulang dan mengoreksi.
pada proses ini silakan untuk membaca ulang dengan cermat setiap bait puisi yang telah ditulis. Nah, ini contoh puisinya ya. Boleh dibaca dulu. Sambil membaca, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, boleh. Ada yang angkat tangan? Apakah nggak ada cerpen, Ibu? Untuk sekarang itu yang di wisata literasi siswa hanya pantun dan puisi. Mungkin ke depannya mudah-mudahan nanti kan ini juga sama Ibu nanti diseleksi lagi ya karyanya yang akan dilombakan ke tingkat nasional. Nah, nanti ada rangkaian lagi gerakan motivator literasi ini ke depannya mudah-mudahan ada lomba novel ya. Kalau yang suka nulis dari sekarang tulis aja nanti bisa Ibu lombakan di tingkat nasional atau tingkat Jawa Barat. Ya kan lumayan ya sertifikatnya sama penghargaannya. Minimal kan kalian itu kalau punya prestasi tingkat nasional atau tingkat Jawa Barat itu akan mudah nanti masuk kuliah juga. Ya. Udah, sahabat saling melengkapi ini temanya ya. Temanya persahabatan, judulnya sahabat saling melengkapi. Sahabat lupakan tentang semua. Ini boleh dibaca ya. Ada yang membacakan? Coba. Ada yang membacakan nggak? Coba Aulia, sok coba. Sahabat, lupakan tentang semua. Apapun masalahnya, tentang hal buruk yang pernah ada. Lupakan tentang selisih antara kita. Sebab itu hal biasa. Jangan kau anggap itu pembeda. Pembeda yang memecahkan kita. Tiada yang lebih baik dan tiada yang lebih buruk antara kita. Karena harusnya kita saling melengkapi. Nah, makasih ya Aulia. Tepuk tangan atuh buat Aulia. Ya, kan tidak semua orang berani ya membaca puisi, apalagi membaca dan menuliskannya. Ya, sesudah tulis terus dibaca. Jarang itu yang bisa kedua keahlian itu ya. Nah, ini sahabat. Di sini kan persahabatan temanya. Nah, muncul ya kata sahabat ini ada di awal, ada ya. Paham nggak tentang tema ini persahabatan? Menurut Ibu mudah ya? Menurut Ibu mudah ya? Ini kan yang biasa kalau yang senang menulis puisi biasanya mengalir ya, mengalir apa yang kita tuliskan. Ya, silakan ada yang mengangkat tangan. Nasya. Ya, Bu, maaf, Nasya mau bertanya. Ya, boleh. Kalau untuk membuat puisi berapa paragraf nanti? Tadi udah ya dikepas. Untuk paragrafnya ini kan minimal 3 paragraf boleh. Pokoknya ini tulisannya ini nih. Buatlah puisi yang dari 8 sampai 12 baris. Ini patokannya ya. Boleh di screenshot boleh. Atau nanti mungkin sama Ibu filenya dikirim aja ya. Soalnya gini, ini tidak ada apa ya istilahnya tidak boleh ada plagiat ya. Soalnya nanti ada originalitas yang harus Ibu tanda tangani disampaikan ke pihak penyelenggara ya. Jadi penyelenggaranya itu adalah Forum Indonesia Menulis. Ibu kemarin itu ikut kenapa Ibu terpilih menjadi salah satu guru motivator literasi karena Ibu juga mengirimkan tulisan Ibu berupa esai. Alhamdulillah dari 7.000 peserta waktu itu guru se-Indonesia Ibu masuk ke dalam 1.000 guru yang terpilih ya. Jadi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi 1.000 guru motivator literasi Indonesia. Nah, kalau untuk tulisan Ibu alhamdulillah sudah dimuat di buku yang akan diterbitkan. Bukunya 1.000 tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Riksa ya. Bukunya itu buku 1.000 motivator literasi se-Indonesia ya.
Nah, kalian juga mudah-mudahan nanti kan ini pasti Ibu sampaikan semua tulisan kalian itu ke tingkat nasional karena ini harus Ibu kumpulkan lagi nanti karya kalian itu dan akan dilombakan di tingkat nasional. Guru yang harusnya itu guru, siswa dan kepala sekolah, ya. Kalau guru dan kepala sekolah itu menulis artikel. Ya. Ini contoh puisi. Nah, ini menulis pantun. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tersusun dari 4 baris. Mungkin ini udah belajar sama Bu Riksa ya. Bu Riksa kan guru bahasa Indonesia ya. Ya, Bu Riksa. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tersusun dari 4 baris, berisi sampiran dan isi, dan mempunyai rima AAA dan rima AB-AB. Nah, ini contohnya ya. Contoh 1 dan contoh 2. Sok, siapa yang membacain? Coba. Silmi, ayo Silmi. Boleh Silmi, dibuka layarnya bisa nggak? Atau sinyal? Boleh Silmi? Pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat Silmi. Silmi, apa Silmi? Ya. Yang contoh kedua coba, siapa yang mau baca? Nasya, boleh. Buka ya Nasya itunya layarnya. Di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya pintar dan bijaksana. Nah, gitu ya. Bagus ya, tepuk tangan buat Nasya. Udah pada pinter, pasti udah pada bisa nanti ya kalau ditugaskan. Apalagi bikinnya ini kan temanya kita keluarga, sahabat, sama guru. Kalau sahabat, boleh nggak coba masukannya? Misalkan ada yang suka sama seseorang nih, pingin curhat di puisi, boleh, nggak apa-apa. Kan sahabat ya, tapi temanya mungkin teman atau sahabat itunya ya. Sok, boleh Anggraeni mau bertanya, boleh? Boleh? Anggraeni mau bertanya? Atau kepijit? Aulia, boleh Aulia. Bu mau bertanya, Ya, ini kan kami ditugaskan untuk membuat puisi dan pantun. Ya. Kalau buat ngirimnya kemana sama baras waktunya kapan? Oh iya, itu nanti mungkin sama Bu Riksa ya akan disampaikan. Kalau Ibu Mang gini, kita 1 hari saja bikinnya cukup ya? Atau 1 hari ini selesai sampai malam, bisa ya? Bisa. Ya, nah nanti link untuk pengiriman karyanya itu akan disampaikan sama Bu Riksa. Ya. Nanti di akhir, makanya harus sampai akhir mengikutinya. Karena kita kan sudah dispen ya. Kalian sudah ikut dispen. Kebetulan Ibu hari ini memang tidak ada jadwal mengajar. Cuman ada perkuliahan PPG ini juga pasang 3 layar ini. Tapi nggak apa-apa ya. Karena ini juga kewajiban Ibu ya. Ya, kita lanjut ya. Ke cara menulis pantun. Nah, ini. Tadi kan sudah disampaikan contohnya ya. Ini cara menulis pantunnya. Tentukan tema, misal menjaga persahabatan, larangan membuang sampah, menghormati guru, giat belajar, dan lain-lain. Yang keduanya, buat 2 baris isi, 2 baris terakhir. Yang ketiga, perhatikan suku kata di akhir isi. Yang keempat, buat 2 baris sampiran. Ya. Contohnya, jika ingin membuat pantun tentang larangan membuang sampah, 2 kalimat akhir atau isi dari pantun bisa jadi menjadi siapakah ini yang buang sampah?
apakah dia tidak memikirkan kotornya? Ya, itu cara membuat pantun ya. Terus yang berikutnya, nah ini sampiran pantun. Bentar. Sampiran pantun. Setelah mendapatkan 2 baris itu, langkah selanjutnya adalah membuat sampiran pantun. Untuk membuat sampiran ini perlu perhatikan rimanya terlebih dahulu. Carilah kata-kata yang berakhiran sama dengan sampah untuk kalimat pertama dan kotornya untuk kalimat kedua. Sehingga pantun menjadi lengkap seperti ini. Pohon mangga banyak getah, di bawahnya ada sinyonya. Siapakah ini yang membuang sampah? Apakah dia tidak memikirkan kotornya? Nah gitu ya contohnya ya. Kalau pantun, sekarang tuh memang lagi musim ya pantun. Ibu sering mendengar kalau ikut acara seminar sebagainya, host itu suka memberikan pantun ya. Terus yang berikutnya, nah ini Ibu kenalkan ya, pentingnya skill menulis. Ya. Yang pertama, menulis itu dikenal orang. Tentu jika tulisan selesai, buku terbit lalu tersebar ke banyak orang. Itu adalah jalan Anda akan banyak dikenal orang. Ya, jadi harus ada keinginan kalian dari sekarang kelas 10 dan kelas 11 itu keinginan untuk menulis ya. Jadi menulis itu jangan disampaikan saja di media sosial, di SW gitu, tapi tulis di buku ya. Nanti buku itu kan akan sangat bermanfaat tulisan itu buat kalian. Ya. Terus yang kedua royalti. Jika Anda bisa memasarkan dengan baik buku-buku Anda, jangan kaget dengan nilai royalti yang akan Anda dapatkan. Jadi royalti itu semacam kalau semacam penghargaan buat kalian. Tapi berupa nominal uang lah gitu ya. Kalau secara realnya mah. Hari ini banyak personal dari berbagai macam profesi juga menekuni menulis buku. Ya kayak Ibu lah contohnya. Misalkan Ibu guru matematika, bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Inggris, bukan guru yang bahasa lain gitu ya, yang suka tulis menulis gitu ya. Tapi Ibu senang dengan menulis. Ya. Jadi kalian juga mungkin harus lebih dari Ibu karena kalian masih pada muda, baru kelas 10 dan kelas 11. Masih panjang perjalanan yang harus kalian capai, ya. Yang ketiganya lebih didengar. Sebagai orang biasa atau guru biasa tidak banyak yang mau mendengar kita. Kalian misalkan sebagai siswa yang biasa-biasa saja, misalkan tidak aktif di kelas, tidak aktif di organisasi. Nah, bayangkan saat kita misalkan ada pengalaman nanti misalkan kalian berpidato di hadapan orang yang banyak audiensinya gitu ya, justru sibuk dengan urusan masing-masing, antara mereka tidak mengenal siapa yang berbicara. Tapi kalau kita sudah dikenal dengan banyak orang, dengan skill kita, dengan kemampuan kita, maka kita akan banyak didengar sama orang. Ya. Yang keempatnya itu bisa menginspirasi banyak orang. Tulisan yang baik, tulisan yang bermanfaat, maka saat buku Anda tersebar luas, ia akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dulu kan Ibu suka menulis di artikel ya, pernah dimuat hampir 12 tulisan di artikel Ibu di Pikiran Rakyat dan Tribun. Nah, itu tentang pendidikan. Alhamdulillah banyak menginspirasi orang, bahkan tulisan Ibu pernah menjadi rujukan untuk mahasiswa S3 yang dicantumkan di tesisnya, ya. Tuh, jadi padahal itu artikel, tapi kalau artikel kita bagus, itu kan tersebar. Misalkan kalau Pikiran Rakyat itu media harian Jawa Barat ya, tapi tersebar minimal se-Jawa Barat gitu kan, terus Cicalengka gitu kan ya. Ya. Tong secara real estate pada tegang biasa aja ya.
Nah, yang kelimanya itu meninggalkan jejak literasi. Nah, ini jika sudah meninggalnya, orang-orang akan tetap membaca karya Anda dan akan merasakan manfaatnya dan berolah setiap apa yang ditulis akan menjadi amal jariah. Nah, misalkan gini, kalian suka membaca buku paket. Nah, misalkan penulisnya tuh udah nggak ada, tapi kan tetap itu akan terus dibaca orang. Terus kayak karya-karya puisi, misalkan atau kayak budayawan Pak Ayip Rosidi ya. Kenal nggak sama Pak Ayip Rosidi? Nah, itu budayawan ya. Dia itu tokoh nasional di bidang bahasa Sunda, budayawan ya. Nah, sekarang kan dia sudah almarhum, tapi karya-karyanya tetap orang itu akan terus membacanya. Malah punya perpustakaan juga beliau ya. Nah, yang keenam, terapi kesehatan. Nah, ini biasanya ini terjadi sama anak ABG ya atau anak milenial kayak kalian. Terapi yang memiliki waktu untuk menulis, mereka yang memiliki waktu untuk menulis bisa membantu menuangkan perasaan dan pikiran. Nah, yang suka menulis, kalau misalkan pengen curhat, biasanya kan suka ditulis ya. Nah, itu teh akan meringankan beban secara psikologis. Ya, sok aja kalian misalkan kalian tuh kesal sama guru A misalkan ya, terus ditulis, dicurhatkan. Kan itu melupakan suatu karya. Ya. Atau misalkan kesal Aulia sama Putra. Ini saling kenal nggak? Aulia, Putra kelas apa? Kenal Bu, satu SMP. Oh, satu SMP. Iya, misalkan atau Pirgian misalkan yang satu kelas dengan Aulia. Nah, misalkan saya tuh kesal Bu sama Aulia bla bla bla. Sok tulis. Nah, itu kan akan menjadi, tapi tidak boleh dicantumkan nama orangnya, misalkan si A atau teman kita. Nah, ya. Nah, ini misalkan sehingga tak memendamnya dalam hati. Nah, eta. Jadi kalau dipendam dalam hati kan lama-lama ngagondoknya. Ya, kalian misalkan dipendam dalam hati lama-lama, nih asa ngagondok. Nah, tuangkan dalam suatu karya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sok ya. Karena kita karena bila terlalu lama ditahan bisa menjadi beban bagi tubuh seseorang. Kan ada yang sampai stroke ya karena mikirin apa, coba tuangkan dalam sebuah karya, itu akan mengurangi beban ya. Nah, ini mah untuk yang poin 7 ini untuk guru ya yang sudah tapi kalian juga kalau nanti menjadi seorang guru ini akan merupakan poin untuk kenaikan pangkat. Ini untuk guru ya. Yang selanjutnya sampai sini ada yang mau tanyakan? Nasya, Bu. Boleh? Nah, Nasya? Maaf, Nasya mau bertanya. Kalau buat novel atau cerita-cerita lain, biasanya lebih bagus dari imajinasi kita atau dari pengalaman pribadi gitu. Ya, biasanya ya kalau karya itu yang lebih mempunyai nilai bagus gitu ya, itu biasanya dari dari pengalaman pribadi. Ibu juga kemarin ya menulis esai itu adalah pengalaman ibu selama mengajar, menghadapi siswa. Jadi menghadapi siswa yang bermasalah. Terus ibu tulis dalam sebuah esai. Alhamdulillah itu adalah yang masuk kemarin tulisan ibu ke salah satu tulisan yang terpilih dalam Guru Motivator Literasi se-Indonesia. Jadi memang lebih lebih genuine ya istilahnya ya. Lebih genuine itu kalau tulisan kita adalah pengalaman kita. Ya. Jadi kan gini, kayak suka ada biografi seseorang, kan suka beda ya. Kita membacanya lebih asik juga gitu kan, pengalaman hidup seseorang gitu kan. Jadi kalau kalian mau menulis novel, cerpen dan sebagainya, coba yang kalian alami. Ya. Jadi lebih asik biasanya kita juga menulisnya. Tuh ya. Selanjutnya ada lagi nggak, Sob? Desain. Ibu, maaf mau bertanya. Ya, boleh. Kalau untuk kan mereview buku itu termasuk wisata literasi ya, Bu? Ya.
Kalau dengan menulis, dengan membaca, keunggulannya yang lebih utama dari mana, Bu? Membaca atau menulis? Ya, sebetulnya dua-dua juga sama ya. Mereview buku atau membaca juga itu adalah kemampuan literasi. Cuman lebih apa ya? Kata Ibu tadi lebih nilainya lebih bagus itu ketika kita membaca terus menuliskannya. Kan kalau mereview itu harus dituliskan kan? Ya. Selain membaca kita kan harus menuliskan review itu. Nah, jadi dua kemampuan itu memang harus dimiliki dalam literasi. Jadi jangan membaca saja. Misalkan gini, kalian mereview novel, misalkan membaca novel terus disuruh sama guru bahasa Indonesianya itu mereview atau merangkum isinya. Itu kan harus ditulis, tidak bisa langsung dibacakan kan? Ditulis dulu, oh ini isinya gini gini gini. Nah, jadi dua kemampuan itu dalam literasi harus dimiliki. Ya, Disen. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh sok, masih banyak waktunya. Kita sampai jam berapa ya Bu Ica? Jam 9 paling ya? Kalau di surat sampai 9:30, tapi tergantung materi yang Ibu beri aja sampai jam berapa. Oh iya. Kalau lebih cepat kan tadi katanya kuota. Ya kasihan juga ya kalian kuotanya. Boleh siapa? Ahmad mau bertanya boleh. Anggraini boleh. Sok satu-satu ya. Mau Ahmad dulu boleh. Anggraini Ibu. Oh Anggraini boleh. Sok. Ibu cara meningkatkan apa sih literasi dalam diri kita teh gimana ya? Apa? Gimana? Cara meningkatkan literasi dalam diri kita teh gimana? Cara meningkatkan literasi dalam diri kita ya. Sesuai pengalaman Ibu ya. Kalau Ibu dulu senang dari SMA memang Ibu senang membaca. Dari SD memang senang menulis. Jadi kalau dulu Ibu sukanya menulis buku harian ya. Kalau dulu jadi setiap hari itu ditulis di buku harian itu dari SD. Terus ketika SMP itu suka membaca buku-buku sampai SMA ini ya. Kalau SMP memang senang buku-buku novel, buku-buku yang kayak gitu ya. Tapi ketika SMA itu sukanya buku motivasi. Jadi karena memang Ibu pinginnya tadinya kuliahnya ke psikologi ya. Jadi banyak literasi tentang ilmu-ilmu psikologi. Banyak membaca buku-buku motivasi juga gitu ya. Jadi bagus itu ya buku-buku itu. Jadi kita tidak hanya novel saja, tapi ada variasi juga dalam bacaan kita. Jadi yang pertama adalah buku apa yang kita senangi itu yang sering kita baca. Tapi harus ada variasinya. Ya, itu untuk meningkatkan literasi dan ditulis gitu. Jadi misalkan oh hari ini saya membaca buku ini, tulis tentang apa isinya. Nah, ini bla bla bla. Jadi ada rangkumannya lah. Jadi oh ini kita sudah baca buku. Kan kalau misalkan nanti ke depannya Ibu doakan kalian ada yang jadi tokoh misalkan ya, kan itu harus ada buku-buku apa saja yang pernah kalian baca. Berapa banyak buku yang pernah kalian baca dan review isinya, ya. Sok, siapa lagi yang mau nanya? Boleh? Maaf Putra Ibu. Ya boleh. Bergiliran ya. Soalnya ini nggak kelihatan semua sama Ibu. Kita apakah bisa konsultasi ke Ibu tentang misalnya kita mau membuat esai atau membuat puisi pantun ini bisa konsultasi ke Ibu. Jadi bagaimana pantun kita atau cerpen kita atau esai kita, apakah bisa Ibu? Boleh, tapi yang untuk tugas sekarang kalian tidak bikin cerpen ya, hanya membuat puisi dan pantun. Kalau kalian punya karya, Bu saya misalkan lagi membuat cerpen yang pingin diterbitkan, boleh nanti konsultasi ke Ibu. Ibu dulu juga pernah siapa ya yang angkatan berapa, pernah ikut karya ilmiah, karya tulis ilmiah tingkat gugus kalau nggak salah. Sekarang sudah lulus kuliahnya. Dulu pernah Ibu edit juga ya, pernah Ibu sambil konsultasi ke Ibu. Alhamdulillah dia masuk ke tingkat juara lah tingkat kabupaten. Dulu kalau nggak salah dia anak kir ya, anak kir kalau nggak salah iya. Kan dulu pembinanya memang kurang memahami tentang karya ilmiah. Jadi konsultasinya ke Ibu. Ibu mah bebas sok aja mau konsultasi apa saja boleh. Nanti kan ada nomor kontaknya ya di situ ya. Oh, apalagi? Ya, sama-sama.
Desain ya, desain. Desain udah raisin. Ibu, Ya boleh. Ibu, bagaimana cara menaikkan kreativitas dalam menulis, Bu? Tetap salah satunya adalah banyak membaca. Kan kata Ibu jadi satu rangkaian ya, antara menulis dan membaca itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita sering menulis dan membaca itu akan banyak literasi yang kita peroleh. Nah, kan banyak. Jadi nanti banyak ide-ide yang muncul yang bisa kita tuliskan. Itu ya, desain. Jadi membaca dan menulis itu dua rangkaian yang tidak akan bisa dipisahkan. Ya, dalam literasi. Ya. Cok, siapa lagi? Tadi, oh Nasya. Boleh Nasya. Kelas apa Nasya? 10B. Maaf, Nasya mau bertanya, kalau untuk membuat novel bebas atau harus Nasya kurang kedengaran suaranya. Maaf Bu, kalau untuk membuat cerita atau novel, genre ceritanya bebas atau terpilih Bu? Kalau untuk novel biasanya yang milenial buat mah ya bebas sih, tidak jadi masalah. Nanti kan kalau untuk tugas sekarang Ibu luruskan lagi, itu mungkin novel mah untuk nanti ke depannya ya. Misalkan kalian lagi membuat sekarang, lagi tulis misalkan. Dulu juga pernah ada murid Ibu ya waktu di SMA KP itu pernah ngasih satu buku isinya teh novel. Udah Ibu edit, cuman ibunya keburu keluar dari sekolah tersebut, jadi tidak Ibu ajukan waktu itu buat lomba ya. Nah, kalau misalkan kalian sedang menulis novel atau cerpen boleh dari sekarang, genrenya bebas. Cuman kalau yang seusia SMA biasanya yang pengalaman sehari-hari ya, pengalaman dalam kehidupan kalian. Jangan terlalu melebar ya. Biasanya lebih asik, lebih enak dibaca itu yang kalian yang realita ya, yang sesuai dengan konteks kalian sekarang. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Desain mau nanya. Oh, Sipa boleh, Sipa Aulia. Ibu izin bertanya ya. Ya, boleh. Bagaimana sih dukungan sekolah tentang gerakan literasi ini bagaimana? Sekolah sangat mendukung ya, karena gini, kan ada Bu Riksa itu sebagai koordinator literasi sekolah. Bu Riksa, kenapa Ibu libatkan? Beliau adalah koordinator literasi sekolah. Sekolah sangat mendukung dalam artian ada juga koordinatornya yang memang ditempatkan sebagai khusus literasi sekolah. Kenapa hari ini tidak semuanya Ibu ikut sertakan? Karena memang cakupannya terlalu banyak untuk SMA Bina Muda ya. 1.000 berapa siswanya total semuanya kan. Nah, Ibu hanya mengambil beberapa sampel saja. Mungkin ke depannya itu bisa diprogramkan sama Bu Riksa sebagai koordinator literasi sekolah ya. Karena hari ini berhubung Ibu juga kan harus ada laporan juga dari tanggal 7 sampai tanggal 12 itu karya kalian yang harus dilaporkan ke tingkat nasional. Maka waktunya juga harus Ibu kan minimal 50 karya ini harus masuk ke sana minimal. Jadi kalau sekarang yang ikut 101 orang berarti semuanya diusahakan membuat pantun atau puisi ya. Biar bagus nanti SMA Bina Muda misalkan 101 karya masuk. Kan luar biasa ya. Nanti Ibu harus menampung dulu karya kalian gitu kan. Kenapa hanya beberapa kelas Bu dan cuman ini ajuan KIR itu dari pembina. Terus Ibu hanya membuat sampel saja 3 kelas. Kalau kemarin Ibu tanya ke kelas IPS memang wali kelasnya tidak banyak yang merespon. Jadi udah saja Ibu kelas IPA saja dan kelas bahasa yang memang kelas bahasa mah masa tidak bisa menulis gitu kan ya. Namanya juga di kelas bahasa harus ahli minimal kelas bahasa itu dalam menulis. Ya, karena masuk bahasa itu kan sudah keinginan kalian juga masuk kelas bahasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Desain, Cantika, siapa lagi nih yang banyak nih angkat tangan Bu Riksa?
Periksa coba dilihat. Ibu Cantika mau nanya, Ya boleh Sob Cantik. Ibu gimana cara mendapatkan banyak ide saat mau membuat cerita? Hampir sama dengan desain ya pertanyaannya tadi. Jadi yang pertama adalah banyak membaca. Sekarang mah tidak harus dalam buku ya, bacaan itu kan banyak buku yang di Google atau secara elektronik kan ya. Jadi kalian harus membiasakan selain membaca buku juga membaca buku secara online ya. Misalkan di media sosial, di media massa online gitu ya, media elektronik yang lainnya. Jadi ide-ide itu akan muncul. Pasti akan muncul, banyak membaca dan banyak menulis. Ya, jadi oh ini ide saya gini. Saya ingin menulis tentang misalkan tentang sekolah yang bagus atau sekolah yang bermutu itu seperti apa. Cari literasinya kan seperti itu ya. Sama kan? Setiap orang ketika akan menulis pasti mencari dulu literasi atau sumber bacaannya. Boleh siapa? Mungkin Ibu bisa diteruskan dulu materinya atau sudah selesai? Oh, masih ada. Ya, nanti untuk pertanyaannya ketika sudah selesai keseluruhan materi saja. Iya, boleh. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi selain ada nanti kalian harus menuliskan juga profil penulis ya. Jadi kalian kan menulis karya, ini adalah karya kalian yang luar biasa ya. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk menulis. Nah, ini penulisan profil penulis. Profil penulis secara umum membuat tentang nama sapaan, tempat tanggal lahir, hobi dan pendidikan. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya misalkan profil penulis. Penulis bernama Aswan Gumilar, akrab disapa Agum, lahir di Bandung 23 Oktober 2002 dari pasangan ini bla 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 ya. Sebagai siswa kelas 11 sebuah SMA negeri di Kota Bandung. Penulis memiliki hobi membaca buku. Nah, ini. Jadi nanti di akhir karya kalian harus ada ini, profil ya. Profil penulis. Nanti mungkin Ibu share formatnya ya. Format yang ada untuk nanti kalian contoh sebagai menulis profil. Ini boleh di screenshot atau nanti Ibu share lah modulnya ya biar kalian ada panduannya. Yang terakhir ini mungkin lampiran. Nah, ini jadi tulisan ini ketentuannya ya. Ketentuannya tulisan diketik dalam MS Word dengan ketentuan ukuran kertas A4. Margin halaman 333 cm. Jenis font Times New Roman size 12. Nah, ini spasinya 1,15 ya. Panjang tulisan ada 1 halaman. Setiap tulisan memuat judul, nama penulis, isi tulisan, profil singkat. Ini ya. Paham ya ini? Ini yang udah bahasan terakhir Bu Riksa. Iya. Ini. Ya. Ya, boleh. Bahasan terakhir mungkin untuk pertanyaan karena materinya sudah selesai, alhamdulillah kita batasi untuk 2 pertanyaan lagi saja ya sebelum kita bahas untuk tugas dan selanjutnya. Iya, boleh. Supaya bisa efektif waktunya. Ya, mungkin untuk bahasan materi dari Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti mungkin untuk sesi tanya jawab boleh dilanjut ya. Iya. Siapa yang mau bertanya ya, Putra? Aku, maaf Bu mau bertanya. Ini kan di sini panjang tulisannya adalah 1 halaman. Iya. Kalau lebih dari 1 halaman apakah boleh? Boleh, tapi minimal 1 halaman ya. Soalnya nanti kan minimal. harus diupload juga ya. Oh, ya. Diusahakan mah udahlah batas minimal aja lah 1 halaman ya. Kita itu membuat salah satu jadi pantun atau puisi atau boleh dua-duanya? Mau dua-duanya boleh, tapi untuk meringankan kalian pilih salah satu. Tapi kalau mau dua-duanya juga boleh. Ya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dewi Nurizki, silakan. Dewi Nurizki. Dewi Nurizki. Ya, Bu, kalau maksudnya profil tingkat itu maksudnya gimana ya, Bu? Yang tadi ya. Profil tingkat. Nah, ini profil singkat. Ini profil singkat penulisnya ini. Oh, yang itu. Ya. Ya. Ya.
Mungkin dicukupkan dulu untuk dua pertanyaan, Bu Rani, bagaimana? Dicukupkan saja ya? Iya, boleh, Ya, sudah cukup. ya alhamdulillahirabbil alamin untuk pematerian itu sudah selesai. Sekarang kita akan mendiskusikan teknis-teknis pembuatan karyanya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa nanti kalian bisa memilih mau membuat karya puisi atau membuat karya pantun. Dipilih salah satu atau mau dua-duanya juga tidak apa-apa. Ingat, temanya itu tentang keluarga, boleh tentang guru, boleh tentang sahabat. Jadi keluarga, guru, sahabat, bebas. Itu temanya antara 3 itu. Nah, nanti oleh Ibu akan dikirim link. Nah, link itu untuk pengiriman dari si tugas tersebut. Seperti itu. Paham? Ya, jadi ingat, tugasnya itu hanya membuat puisi atau pantun, bukan novel, bukan cerpen. Dan nanti insya Allah ke depannya jika ada wisata literasi lagi, kita bisa naik tingkat ya. Karena kan kalau novel atau cerpen gak akan mungkin gitu bisa satu hari kalian buat seperti itu ya. Jadi yang singkat-singkat terlebih dahulu. Nah, untuk waktunya mungkin waktu pengiriman sampai jam berapa ya Bu Rani ya? Jam 9 malam 9 saja. malam lah cukup ya. Pengiriman karya jam 9 malam. Nanti untuk ketentuan-ketentuannya tadi juga sudah dijelaskan harus diketik bentuk teksnya apa dan apa-apanya dan lain-lainnya. Ibu, ini layarnya boleh di close dulu, Bu? Oh, boleh. Udah ya? Ya, ini yang ikut ada kurang lebih 100 orang lah. Untuk mengirimkan link supaya lebih cepat, karena kalau disimpan di kolom komen takutnya riweuh. Jadi sama Ibu mau diabsen dulu. Ini kelas 10A ada nggak? Kelas 10A? Hadir. Ada, Bu. Ada 10A, Dewi Halimah. Ya. Ya, Bu. Ya, Dewi Halimah kelas 10A, perwakilannya aja Dewi Halimah. Terus 10D. Hadir. Ada, Bu. Hadir, Bu. Ya, yang mau jadi perwakilannya siapa? Siva aja ya, Siva Aulia. 10D kan? Ya, Bu. Ya, Siva Aulia. Terus kelas 10G? Saya, Bu. Ini ada. Aulia Sabrina ya. Hadir, Bu. Aulia Sabrina. Untuk Kir. Hadir, Ibu, ini aku. Hadir, Bu. Sabila. Nah, nanti Ibu akan kirim nomor WA Ibu ke kolom komen. Nanti perwakilan-perwakilan yang tadi Ibu sebutkan WA ke Ibu, nanti sama Ibu kirim linknya. Nanti tugas kalian sebar di grup kelasnya masing-masing. Karena kan ini Google Meet ini hanya terbatas untuk 100 orang. Ternyata banyak orang yang mau masuk, tapi tidak bisa karena penuh. Jadi dikirim aja linknya, nanti suruh yang anak kelas yang lain yang tidak bisa ikut bergabung juga mengikuti kegiatan kita dengan mengirimkan karya. Seperti itu, bagaimana? Dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Bu. Nanti mungkin panduannya juga Bu Riksa Ibu share ya. Nah, jadi sekalian sama panduannya di-share. Jadi nanti 10A Dewi Halimah, chat ya ke Ibu, kelas 10D Siva Aulia, kelas 10G Aulia Sabrina, dan untuk anggota KIR Salsabila ya. Bentar, Ibu tulis dulu. Ibu tulis nomor WA-nya di kolom komentar. Nanti mungkin selain PPT juga ada modul dalam bentuk Word-nya Bu Ica. Siap, Bu. Udah ya nomornya 0822 9947 3299. Yang chat hanya orang-orang tadi ya, jangan semuanya. Nanti Ibu pusing balasnya. Ya, hanya orang-orang yang tadi kasihan Bu Riksa. Perwakilannya saja. Nah, kalau sudah kita foto bersama dulu, silakan diaktifkan kameranya. Kita sesi foto. Diaktifkan ya semuanya ya. Ini buat laporan juga ke kepala sekolah. Oh iya, tadi gini sedikit informasi Bu Riksa. Tadi sudah konsultasi dengan Bapak Kepala. Katanya mudah-mudahan ada e-sertifikat buat yang ikut hari ini. Alhamdulillah, siap. Ya, diaktifkan ya. Kita mulai ya di ini. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Gaya ini literasi atau gini? Oh iya, gini nih. L. L, L. Satu, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam literasi. Nah, ya. Ya, sebelum jangan dulu pada keluar. Sebelum ditutup ada quotes yang ingin Ibu sampaikan terkait literasi ini. Nah, kenapa sih literasi itu penting? Salah satu sastrawan terkenal di Indonesia yaitu Bapak Pramudia Anantatur yang membuat buku novel Bumi Manusia pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ya, orang yang sering menulis pasti meskipun orang itu sudah tiada, namanya akan selalu terkenang sepanjang masa. Beda dengan orang yang tidak menulis, itu ya. Pentingnya menulis itu seperti itu, ibaratnya. Itu menurut Bapak Pramudia Anantatur. Ya baik, kalau tidak ada yang ingin, kalau semuanya sudah selesai, Ibu tunggu chatnya dari orang-orang yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa waktunya sampai jam 9 malam. Kepada pemateri juga Ibu Rani Pardini, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan. Iya, sama-sama Bu Riksa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Amin, Bu. Amin. 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 Boleh log out. Bu Riksa nanti ditempel di mana fotonya? Ibu kalau modul yang tadi dikirim kemana ya? Nanti kan ada perwakilan. Ya, nanti ke perwakilan ya. Kenapa Bu Rani? Yang foto barusan nanti Ya, di-share aja biar Bapak Kepala Ya, juga mengetahui. nanti di-share ke Ibu juga. Ya. Ya. Ibu, kalau link absen gimana? Ya, nanti dikirim juga sama link absen, ya. Nah, yang perwakilannya tadi. Neng atas Neng. Chat aja pokoknya Ibu, ke Ibu. Kalau bikin pantun, berapa bikin pantunnya ya? 1 atau Oi, 2? astagfirullah. Satu aja, masing-masing satu karya. Oh, iya, Bu. Ya. So, Ya ada udah lagi? Ibu izin live ya. Ya Bu, ya. Terima kasih.